Perkenalkan, nama saya Rizka Septiariani. Jadi pada video kali ini kita akan membahas suplemen operasi bersama mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1. Jadi di sini terdapat studi kasus. Utama dan Wijaya merupakan dua perusahaan konstruksi membentuk pengaturan bersama untuk memenuhi kontrak pembangunan beberapa infrastruktur. Pengaturan kontraktual antara Utama dan Wijaya menetapkan bahwa hak atas semua aset yang dibutuhkan untuk melaksanakan aktivitas dalam pengaturan dibagi oleh para pihak berdasarkan bagian partisipasi mereka dalam pengaturan. Yang kedua, para pihak memiliki beberapa tanggung jawab dan tanggung jawab bersama untuk semua kewajiban operasional dan keuangan terkait dengan aktivitas dalam pengaturan berdasarkan bagian partisipasi mereka dalam pengaturan. Dan keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari aktivitas pengaturan dibagi oleh A dan B berdasarkan bagian partisipasi mereka dalam pengaturan. Yang terakhir yaitu bagian partisipasi Utama 60% dan Wijaya 40%. Berikut untuk beberapa transaksi yang sudah diketahui. Yang pertama, penyerahan investasi, Utama 900 juta, Wijaya 600 juta. Yang kedua, pembelian bahan dan perlengkapan sebesar 1.050 juta, tunai 850 juta, pembelian peralatan tunai 250 juta. Yang ketiga ada pinjaman dan bank konstruksi sebesar 750 juta. Yang keempat, pembayaran gaji 75 juta, pembayaran upah 275 juta, pembayaran sewa kantor 120 juta untuk 1 tahun. Yang keenam, persediaan akhir bahan dan perlengkapan 150 juta, peralatan disusutkan 50%, beban listrik, air dan telepon tunai 75 juta, pembayaran hutang usaha 125 juta, pembayaran pokok utang bank 75 juta, pembayaran bunga bank 93 juta 750 ribu, kemudian nilai kontrak proyek 2 miliar 250 juta 750 juta belum diterima. Lalu ada keterangan HPP Project dapat dilihat pada tabel tersebut. Selanjutnya kita catat terlebih dahulu di jurnal. Setoran modal kas 2 miliar 500 juta di debit, modal utama 900 juta di kredit, modal Wijaya 600 juta di kredit. Yang kedua yaitu pembelian bahan dan perlengkapan 1 miliar 50 juta di debit, kas 850 juta di kredit, utang 200 juta di kredit. Kemudian pembelian peralatan 250 juta di debit, kas 250 juta di kredit. Kemudian pinjaman dari bank konstruksi, kas 742 juta 500 ribu di debit, beban administrasi bank 7 juta 500 ribu di debit, utang bank konstruksi 750 juta di kredit. Pembayaran gaji tahun 2014, gaji dan upah 350 juta pada debit, kas 350 juta pada kredit. Pembayaran sewa kantor tahun 2014, sewa kantor 120 juta pada debit, kas 120 juta pada kredit. Pembayaran listrik, air dan telepon 2014, beban listrik, air dan telepon 75 juta pada debit, kas 75 juta pada kredit. Beban penyusutan tahun 2014, beban penyusutan 25 juta pada debit, kumulasi penyusutan 125 juta pada kredit. Harga pokok produksi 1 miliar 360 juta pada debit, beban dan perlengkapan 900 juta pada kredit, gaji dan upah 275 juta pada kredit, beban listrik, air dan telepon 60 juta dari kredit. Diperoleh dari transaksi nomor 6, beban listrik, air, telepon sejumlah 75 juta. Dipotong beban operasional listrik, air, telepon 15 juta sehingga nominalnya 60 juta. Kemudian beban penyusutan senilai 125 juta. Setelah pencatatan jurnal, selanjutnya kita posting ke buku besar. Pada buku besar ini kita akan menggolongkan tiap akun. Yang pertama ada kas, kemudian piutang, bahan dan perlengkapan, peralatan, hutang, beban administrasi bank, hutang bank konstruksi, modal, gaji dan upah, sewa kantor, beban listrik, air dan telepon, beban bunga bank, beban penyusutan, penjualan, dan akumulasi penyusutan, kemudian harga pokok produksi. Terakhir kita jumlahkan masing-masing kolom antara debit dan kredit. Kolom debit jumlahnya 16 miliar 240 juta 500 ribu. Kolom kredit juga sama 16 miliar 247 juta 500, sehingga hasilnya balance, berarti sudah benar ya teman-teman. Selanjutnya kita ringkas lagi ke dalam neraca saldo, di mana akun kas
debitnya 3.742.500.000, kreditnya 1.938.750.000, sehingga saldonya 1.803.750.000. Untuk nominal debit diperoleh dari total debit akun yang ada di buku besar, dan untuk nominal kredit dari total kredit dari nominal akun yang ada di buku besar. Untuk saldo yaitu pengurangan antara debit dan kredit. Untuk nominal saldo positif berarti saldo punya debit, dan untuk nominal saldo yang negatif atau ada tanda kurungnya berarti saldo milik kredit. Selanjutnya kita akan membuat laporan laba rugi. Nominal penjualan sebesar 2.250.000.000 diperoleh dari transaksi nomor 8, yaitu nilai kontrak proyek sebesar 2.250.000.000. Untuk selanjutnya, harga pokok penjualan sebesar 1.360.000.000 diperoleh dari HPP Project senilai 1.350.000.000. Kemudian kita cari laba kotornya dengan pengurangan antara penjualan dengan harga pokok, yaitu senilai 890.000.000 untuk laba kotor. Selanjutnya beban operasional senilai 217.500.000. Kemudian laba kotor dikurangi dengan beban operasional, hasilnya 672.500.000 untuk laba sebelum bunga dan pajak. Kemudian beban bunga senilai 93.750.000, hasil laba sebelum pajak 578.750.000 diperoleh dari pengurangan antara laba sebelum bunga dari pajak dengan beban bunga. Selanjutnya kita akan membuat laporan neraca keuangan perusahaan Wijaya Utama per 31 Desember 2014, di mana di posisi sebelah kiri ada bagian aktiva, posisi sebelah kanan ada bagian pasiva. Aktiva terdiri dari aset, pasiva terdiri dari kewajiban dan ekuitas. Pada bagian aset terdapat kas sejumlah 1.803.750.000, piutang 750 juta, persediaan 150 juta, peralatan 125 juta, total 2.828.750.000. Pada bagian kewajiban dan ekuitas terdapat hutang usaha sejumlah 75 juta, hutang bank 675 juta, modal 1.500.000 juta, saldo laba 578.750.000, total 2.828.750.000. Oke, terakhir yaitu pencatatan utama dan pencatatan Wijaya. Untuk pencatatan utama terdapat kas sejumlah 182.250.000 pada bagian debit, piutang sebesar 450 juta pada bagian debit, persediaan 90 juta pada bagian debit, peralatan 75 juta pada bagian debit, administrasi bank 4.500.000 pada bagian debit, beban pokok produksi sebesar 870 juta pada bagian debit, bunga bank 56.250.000 pada bagian debit, sewa kantor 72 juta pada bagian debit, hutang bank 405 juta pada bagian kredit, hutang usaha 45 juta pada bagian kredit, penjualan 1.350 juta pada bagian kredit. Untuk pencatatan Wijaya, kas sebesar 121.500 pada bagian debit, piutang 300 juta pada bagian debit, persediaan 60 juta pada bagian debit, peralatan 50 juta pada bagian debit, administrasi bank 3 juta pada bagian debit, beban pokok produksi 580 juta pada bagian debit, bunga bank 37.500 pada bagian debit, sewa kantor 48 juta pada bagian debit, hutang bank 270 juta pada bagian kredit, hutang usaha 30 juta pada bagian kredit, penjualan 900 juta pada bagian kredit. Catatan, jumlah kas di neraca sejumlah 1.803.750.000. Pengakuan kas oleh masing-masing operator dalam pembukuannya adalah jumlah bagian dari kas setelah dikurangi setoran investasinya. Maka Utama mengakui kas sebesar 182.250.000 diperoleh dari bagian partisipasi Utama yaitu 60%. Maka perhitungannya yaitu kas Utama dikali 60% dikurangi penyerahan investasi Utama, sehingga diperoleh nominal kas pencatatan Utama yaitu 182.250.000. Sama halnya untuk perhitungan kas Wijaya yaitu kas dikali 40% dikurangi penyerahan investasi Wijaya sehingga diperoleh nominal kas
pada pencatatan Wijaya yaitu 121.500.000.